Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pertemuan ke-9 terkait mata kuliah perancangan dan konstruksi mesin. Ini penjelasan yang lanjutan sebetulnya. Saya baru ingat ternyata waktu terakhir membahas tentang material selection, ada lanjutannya terkait tentang proses selection. Nah, itu belum dijelaskan. Jadi di sini saya masukkan ganti ya, yang 9 ini jadi proses selection. Harusnya pas yang material selection yang 4 ini 5-nya langsung proses selection. Enggak masalah ya. Terus yang sebelumnya saya gabung detail design yang harusnya terpisah, saya coba gabung dengan yang nanti conceptual design. Terus proses selection sebetulnya dasarnya kalian sudah pernah mengambil mata kuliah proses produksi. Proses produksi 1, proses produksi 2. Nah, itu misalnya di dalamnya ada proses produksi konvensional maupun non konvensional. Terus selain proses produksi juga misalnya ada pemesinan, dan mesin perkakas misalnya, itu juga sama. Jadi tujuannya kenapa harus ada proses selection dalam tahapan perancangan dan konstruksi mesin. Jadi yang namanya desain seperti yang saya sebutkan di awal, bukan hanya output atau luarannya itu berupa desain gambar 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Yang harusnya rancangannya itu adalah yang berisi ketentuan teknis. Misalnya ada gambar 2 dimensi, 3 dimensi, oke. Ada tambahkan gambar explode-nya, oke. Di situ juga ada perencanaan bahannya apa. Misalnya di sini ada proses atau material selection. Bahan yang digunakannya apa? Apakah cocok dengan mekanisme atau proses fungsi utama dari bendanya, produknya tidak atau tidak. Terus apakah misalnya ada batasan objektif atau variabelnya. Terus kemudian apakah memenuhi faktor safety atau tidak. Terus apakah memenuhi dari kebutuhan pasar atau tidak. Terus kemudian ada analisis dari kualitas produknya, ada analisis dari konseptual, detail, terus dari analisis keteknikan yang lain. Misalnya ada RCA ya, ada root cause analysis, ada finite element analysis, safety faktornya, terus kemudian dan lain-lain. Atau misalnya ada analisis keteknikan yang lain, misalnya berupa kalian lakukan tadi ya simulasi pembebanan misalnya, atau simulasi struktur, itu juga bisa. Terus kemudian begitu juga dengan yang tahapan tadi, ada juga yang pemilihan proses produksinya. Kemudian jangan sampai kita buatkan ada yang membuat desain itu cuma gambar, terus kemudian gambarnya itu dilarikan ke dari desain engineering dilarikan ke production engineering, ke PE. Nah, ternyata bagian production engineering jadi detailnya tidak dijelaskan. Dia akan menggunakan proses apa? Apakah proses bubut, apa proses milling, proses di drilling, atau misalnya proses tempering, apa proses tapping, atau proses yang lain. Bahkan yang proses-proses yang agak mirip-mirip dengan proses yang ada di gambar. Di gambar misalnya dibentuk hole-nya itu tidak dijelaskan apakah mirip-mirip nih, ada drilling, ada tapping, terus kemudian ada boring, ada ramming, itu macam-macam. Jadi beda beda jenis proses, otomatis capaiannya juga berbeda. Dari capaian kualitas hasilnya, dari capaian hasil misalnya kehalusan permukaannya, misalnya dari produk akhir yang diingin dicapai juga seperti apa. Jadi itu. Jadi makanya pada saat proses rancangan desainnya itu ya harus jelas. Harusnya ada analisis tekniknya, ada rekomendasi bahannya apa, terus ada proses produksi yang disarankan atau direkomendasikannya apa. Nah, itu kalau misalnya kita ya untuk umum. Tapi kalau misalnya di produksi industri, nah biasanya dia sudah lengkap. Menggunakan bahan apa, dia si orang desain ini harus mengecek tadi analisis material selection-nya. Terus kemudian material yang digunakannya sudah ketahuan, dicek di gudang atau di persediaan. Apakah persediaannya ada atau tidak? Apakah sudah mencukupi atau tidak? Gitu. Kalau misalnya nggak mencukupi, apakah bisa diadain atau tidak? Kalau misalnya bisa, ya dilarikan ke pihak purchasing untuk di bagian pengadaan. Terus kemudian kalau begitu juga dengan diproses, pada saat kita memilih
bentuk gambar seperti ini, oh ternyata hanya bisa diproses dengan proses ini. Nah, dicek juga di lapangan, di bagian manufakturnya, apakah mesin yang digunakan dalam desain itu memenuhi atau tidak. Atau jangan-jangan betul menggunakan bubut, tapi ternyata bubutnya bubut 4 aksis atau 5 aksis. Itu juga tidak memungkinkan untuk dibuat. Jadi tetap harus kita lihat. Nah, proses seleksi atau pemilihan proses produksi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita memilih proses yang sesuai dengan karakteristik atau kualitas dari produk yang akan kita capai. Nah, contohnya misalnya di sini. Nah, contohnya misalnya pada saat kita memilih proses pengecoran. Proses pengecoran di pasaran bebas kita milih, yang penting ngecor gitu kan. Produknya jadi. Tapi di sini ada pemilihannya, ada sand casting, die casting, misalnya investment casting, low pressure casting, atau jenis casting yang lain. Tapi ternyata proses pemilihannya tidak semudah itu. Contoh misalnya kita, ya udahlah, adanya sand casting, kita pakai sand casting. Ternyata produk baru yang akan kita capai ternyata memiliki karakteristik kualitas yang berbeda. Contoh misalnya existing produk yang sudah ada di di bagian produksi itu memproduksi blok mesin misalnya. Blok mesin menggunakan sand casting. Ternyata vendor kita misalnya Yamaha atau Toyota pengen blok mesinnya itu agak berbeda dengan yang sudah ada, yaitu misalnya bentuknya lebih presisi atau misalnya bentuk permukaannya lebih halus. Terus kemudian proses pengerjaannya jadi lebih cepat. Nah, ini yang lebih cocok justru tidak cocok sand casting. Maka mau tidak mau harus punya die casting prosesannya. Gitu. Jadi jangan serta-merta dengan kualitas yang butuh pengecoran atau casting, ya adanya sand casting, ya udahlah pakai itu aja. Ternyata hasilnya jadi berbeda. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, sand casting, die casting perbedaannya sangat mencolok. Permukaan, kalau permukaannya pengen halus, pilih die casting. Kalau misalnya biaya lebih murah, pilih sand casting, menggunakan pasir. Terus misalnya menggunakan target tiap harinya banyak nih, sampai 1.000 atau bahkan 10.000, cocoknya die casting. Gitu. Kalau misalnya 10.000 pakai sand casting, kebayang kita membuat cetakannya sand mold-nya itu 10.000 per hari, itu ngabisin waktu. Gitu. Ngabisin waktu, misalnya kualitas permukaannya tidak dihiraukan, hanya bentuk volumenya 10.000. Nah, itu kebayang kewalahan untuk membuat sand mold-nya. Berbeda dengan kita membuat dice cavity, dice untuk die casting-nya. Menggunakan die casting ya simple. Kita tinggal susahnya di awal membuat cetakan, selanjutnya tinggal proses. Terus kemudian untuk perbaikan maintenance-nya juga jadi lebih mudah, bisa diatur. Jadi itu perbedaannya, kapan memilih sand casting dan die casting. Kemudian misalnya ternyata vendornya memilih kualitas untuk barang-barang yang ternyata bentuknya seperti yang gambar yang di samping kiri bawah. Ini contohnya misalnya membuat barang seperti cincin atau seperti anting, dia kecil-kecil sekali dan tinggal dipotong di bagian lurus-lurusnya ya, tinggal bentuknya langsung, tapi tinggal nanti di finishing. Nah, ini juga pada saat mereka meminta untuk menggunakan produk yang ini, itu tidak cocok jika kita menggunakan yang ada, sand casting atau die casting. Kalau kita menggunakan sand casting dengan geometri yang sekecil itu, saya rasa kualitasnya akan menjadi buruk. Atau misalnya menggunakan low pressure casting saat kualitas yang dihasilkan itu ingin meminimalkan adanya porositas misalnya. Nah, di sini menggunakan gas pressure atau gas bertekanan untuk memompa dari si logam cair itu ke bagian atas, ke bagian cetakan yang bagian atas. Karena konsep yang sebelumnya, sand casting, die casting maupun investment casting, itu sistemnya pengecoran sistem tuang. Di mana sistem tuang ini itu ada kemungkinan pada saat dia dituang, udara masih terperangkap di dalamnya. Sangat kemungkinan besar. Terus apakah mungkin di low pressure casting tidak ada udara? Udara tetap ada di bagian dalam, tapi itu dia bisa diminimalkan menggunakan pressure gas, di mana si udaranya bisa keluar melalui rongga-rongga zircon
sand atau pasir zirkonnya ini, terus kemudian ditekan menggunakan gas bertekanan. Gitu. Jadi intinya mata kuliah atau pelajaran yang sudah dipelajari terkait apa itu produksi bukan mempelajari bagaimana cara kerja kita ngebubut atau bagaimana cara kita membuat melakukan pengacoran, bukan. Yang perlu dipelajari untuk selevel kalian itu di mana strata 1 sarjana itu lebih ke pada saat saya menggunakan casting, casting apa yang cocok? Terus kemudian kualitas apa yang dihasilkan dari jenis casting yang berbeda itu? Apakah cocok saya menggunakan casting ini pada saat studi kasus casting seperti ini? Seperti itu ya. Jadi bukan ke praktek proses pengelasan. Bisa sih ngelas, bisa nggak sih ngelas? Saya rasa tidak. Jadi kita lebih ke oke, bisa ngelas atau jago ngelas boleh, tapi lebih ke kualitas hasil lasan. Kalau saya ngelas segini, dengan jarak ini menghasilkan kualitas lasannya gimana? Apakah misalnya sudah cukup baik atau enggak? Apakah misalnya di dalamnya ada porositas atau tidak? Atau misalnya sudah terkelas permukaannya secara baik atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya kelasnya lancar, ya itu bonus. Karena tapi pokok utama untuk S1 adalah bagaimana untuk menentukan kualitasnya. Makanya tugas akhirnya banyaknya analisis karena memang tugas utama dari S1 ya menganalisis sesuai dengan kerangka acuan nasional Indonesia, kerangka kurikulum ya. Jadi KKNI. KKNI kita di skala 7, 8, 9 yang paling tinggi. Itu biasanya lebih ke menyelesaikan masalah analisis, bukan menggunakan produk itu. Kalau untuk diploma mungkin ya, untuk diploma masih bentuknya teknis seperti tadi ya pengerjaan produk dan lain-lain, atau misalnya maksudnya teknis itu ya lebih tidak ke analisis satu kualitas barang. Ya ini untuk pengecoran. Kita lanjut. Berikutnya pada saat kita menggunakan proses polimer, polimer misalnya anggap kita plastik lah. Pada saat proses plastik dilihat pada saat kita akan menggunakan proses polimer yang mana, misalnya kita menggunakan vendor inginnya membuat botol plastik, gitu. Botol plastik ternyata yang kita punya botol plastik yang pada aqua, oh ternyata banyak yang udah digunakan adalah blow molding. Ternyata perusahaan pengen ekspansi ke produk-produk yang baru, yaitu botol yang Tupperware misalnya seperti merek Tupperware gitu, itu kan agak tebal. Nah itu kalau misalnya menggunakan blow molding itu sulit karena biasanya blow molding gas bertekanannya itu biasanya untuk permukaan plastik atau polimernya itu yang tipis. Nah di sini biasanya digunakan metode yang lain misalnya. Contoh misalnya pakai injection molding. Kenapa tidak kalau misalnya bisa ditentukan ketebalannya kan gunakan mold. Kemudian atau misalnya injection molding biasanya digunakan juga untuk komponen-komponen bumper mobil atau yang lain itu yang sudah ada ukurannya. Kalau misalnya ukurannya terlalu rumit, gunakan injection molding. Ternyata ukurannya simple, ya cukup menggunakan thermoforming, menggunakan bentuk-bentuk yang simple. Atau misalnya di sini ada polymer extrusion, ternyata bentuk polimer bentuk benda kerja yang akhir yang ingin dicapainya itu adalah bentuk-bentuk yang bentuknya yang telah terekstrud berbentuk pipi kecil atau bulat ya panjang itu bentuknya seperti itu. Nah itu kalau misalnya dari bentuk. Nah kemudian gimana kalau dari perbandingannya dari kualitas? Jelas kalau dari kualitas yang dihasilkan blow molding cepat. Misalnya injection molding dia lama karena diputar skrunya atau silindernya tadi pada untuk mengisi si polimer cair. Polimer cair itu yang sudah dipanaskan tadi menjadi cair, terus kemudian ditekan, kemudian ditambahkan tekanan gas juga untuk menempati ruang. Bedanya yang itu simple, yang injection molding dia menjadi lebih kompleks kualitasnya. Terus kualitasnya gimana? Jadi lebih bagus karena walaupun tebal tapi dia terisi dengan sempurna di seluruh permukaan. Itu bisa kita buka-buka lagi di
proses produksi untuk mengetahui karakteristik dari setiap proses, kualitasnya seperti apa. Begitu juga dengan sekarang adalah proses pembentukan. Proses pembentukan atau yang kita bilang di sini banyak sekali proses pembentukan itu, jadi dari bentuknya kotak menjadi bulat misalnya. Contohnya di sini kita menggunakan forging. Di mana forging yang kita ketahui itu menggunakan dies, ada upper dies, ada lower dies. Di mana keduanya disimpan di tengah-tengahnya itu adalah benda kerja. Benda kerjanya kemudian dibentuk menjadi bentuk yang diinginkannya, ya, sesuai dengan cetakannya. Di sini biasanya bergeraknya yang atas aja bergerak ke bawah, yang bawah diam, biasanya seperti itu. Cuman kenyataannya, kapan kita menggunakan forging? Karena banyak sekali mirip yang dengan forging pada saat kita menggunakan mesin press. Ada forging, ada blanking, terus kemudian ada trimming, kemudian kita menggunakan proses piercing, terus ada flattening. Itu menggunakan proses die semua pembentukannya. Kualitasnya yang dibedakan. Itu dalam proses desain kita harus jelaskan pada saat membuat produk ini proses apa yang cocok, atau yang direkomendasikan. Apabila yang direkomendasikan oleh bagian desain kurang sesuai, itu bisa ada feedback dari bagian production engineering. Oh, ternyata desain engineering membuat proses ini masih nggak sesuai dengan yang di lapangan, gini. Itu bisa disampaikan. Jadi intinya ada penjelasan, jangan sampai si bagian production engineering meraba-raba. Ini pakai proses apa ya? Ya udahlah, yang penting jadi. Enggak gitu kan? Itu. Jadi itu hanya untuk proses press aja, bukan hanya forging. Itu jadi banyak. Tadi yang saya bilang. Terus kemudian ada proses rolling. Proses rolling di sini sebetulnya ada yang mengubah dari diameter yang besar menjadi diameter yang kecil. Ada juga yang rolling dari bentuknya bulat atau kotak, misalnya dia di rolling, terus kemudian bentuknya menjadi bentuk tentu. Bentuknya seperti apa? Bentuk H atau bentuk yang lain, itu bisa. Cuman pertanyaannya, untuk mengubah bentuk itu apakah betul kita harus menggunakan rolling? Karena seperti yang kita ketahui di material teknik, pada saat dilakukan proses pembentukan, itu terjadi adanya penguatan di bagian permukaan. Ada namanya butir-butir atom yang pada di batas atomnya itu dia mulai dipaksa karena di roll ya, dia dipaksa untuk menjadi padat. Menjadi padat, akhirnya ada kemungkinan dia akan jadi getas. Itu pilihan. Bentuknya berubah, strukturnya juga berubah, hati-hati. Jadi bisa menjadi ngepres ya. Terus kemudian, bentar, ada telepon.
Oke, lanjut ya. Jadi tadi proses yang kita namakan di material teknik itu ada strengthening mechanism, di mana strengthening mechanism bisa menggunakan proses pembentukan, bisa menggunakan solid solution, juga bisa menggunakan penguatan yang luar. Itu kalau nggak salah tiga jenis penguatan. Nah, ini salah satu penguatan yang menggunakan pembentukan, yaitu menggunakan rolling, forging, ataupun extrusion, di mana yang tadinya diameter besar menjadi diameter kecil, atau misalnya kalau secara struktur dia menjadi lebih padat, ya. Dia lebih kuat, lebih keras, cuman kemungkinan jadi lebih getas. Biasanya setelah ini ada proses perlakuan panas yang lain untuk menyesuaikan. Apalagi yang bentuknya tertentu yang sehingga menimbulkan tegangan sisa. Kemudian tadi yang rolling, kemudian ada extrusion. Ini sebetulnya sama dengan mirip yang dengan rolling. Dia jadi ada bentuk yang lain. Di bentuk yang lain dari besar menjadi lebih kecil atau bentuknya berprofil. Nah, di sini ada dua jenis extrusion. Ada yang direct, ada indirect. Di mana kalau direct dia langsung tekan. Tapi kalau yang indirect ya dia menggunakan extrude produknya ke arah dalam. Yang berikutnya ada spinning. Spinning ini sebetulnya lebih ke awalnya blanknya itu lurus, flat, terus kemudian dia menggunakan pin tools yang di sini, terus kemudian dia bergerak nih dari tengah ke arah bentuk permukaannya sehingga bentuknya sesuai dengan yang diinginkan yang di ini. Ininya tetap berputar ya dia berputar, ini tekan. Ini sebetulnya untuk penggunaan jika pembentukannya menggunakan plat yang tipis. Kualitasnya ya kualitasnya tipis. Kalau yang tebal kurang cocok. Tidak cocok untuk yang ini. Bentukannya biasanya dia menggunakan forging kalau misalnya terlalu tebal misalnya. Itu jadi kecenderungan atau pertimbangan pemilihan dari bentuk prosesnya. Terus kita lanjut. Nah, begitu juga dengan pada saat pemprosesan, ketemu bahannya itu, materialnya itu adalah bentuknya serbuk. Terus serbuk kemudian mau dibentuk menjadi bentuk padat. Nah, bentuk padatnya kita bisa pilih apakah menggunakan die pressing, sintering, dia di press, terus kemudian dipanaskan sehingga terbentuk. Nah, ada juga menggunakan isostatic pressing. Jadi dia menggunakan gas bertekanan, pressure vessel ya, di bagian tengahnya. Terus kemudian juga ada yang menggunakan injection molding, tapi menggunakan powder. Tadi kan polimer, ini powder. Ini juga bisa. Terus kemudian menggunakan slip casting. Slip casting ini sebetulnya sama kayak casting slip biasa, cuman casting bahannya itu adalah bahan powder. Ini sebetulnya pilihnya mau bentuknya kayak gimana. Kalau misalnya bentuknya dari pressing, sintering itu lebih ke kualitasnya apa. Kalau yang tadi bentuknya dice, dia pasti lebih presisi, lebih bagus. Isostatic berarti dia lebih mengutamakan lebih ke tidak adanya udara terperangkap ya, lebih padatnya lagi. Nah, kalau yang ini juga sama kayak semuanya injection, itu dia bertekanan, terus kemudian bentuknya bisa lebih kompleks. Slip casting biasanya dia lebih murah tergantung dari jenis produknya. Terus ada kalanya juga menggunakan pemilihannya yaitu rapid prototyping. Di sini ada yang menggunakan 3D printing misalnya. 3D printing rata-rata menggunakan filamen misalnya. Filamen seperti ini. Dia bentuk layer per layer, table yang bergerak dari atas ke bawah. Terus kemudian ada juga yang misalnya menggunakan resin, fotosensitif resin. Dia sama, table atau bandnya atau platformnya di sini dia bergerak dari atas kemudian ke bawah. Di mana prosesnya berbeda dengan yang tadi. Tadi itu filamen dipanaskan menjadi cair. Di sini dia lebih ke resin yang bertemu dengan laser atau misalnya UV itu bisa dipusatkan. Laser beamnya itu menggunakan cermin atau mirror di sini menjadi lebih tajam. Di mana lebih tajam di sini, di titik ini pada saat pertemuan laser beam tadi dengan resin, fotosensitif resin, dia menjadi beku. Gitu. Itu prosesnya seperti itu. Terus kemudian ada direct mold modeling, dia dibentuk per layer. Terus kemudian seperti sablon per layer.
Ini dia menggunakan pasir ya. Dibentuk, terus kemudian sama seperti yang SLA, ini kalau LOM ini dia lasernya itu untuk memotong si kertasnya. Si kertas dipotong, dibentuk, terus kemudian berputar, terus kemudian si tabelnya itu turun dari atas ke bawah. Terus kemudian pada saat sudah selesai si layer pertama, si table turun ke bawah, si benda kerjanya menggulung si kertas itu. Ini supply awalnya ini banyak, dia bergerak ke arah sini. Terus kemudian dibentuk per layer, terus kemudian digulung lagi, potong lagi gitu. Jadi akan dipilihnya berapa? Kalau misalnya mau dipilihnya 3D printing, atau misalnya rapid prototyping, maunya produk yang kayak gimana? Gitu. Terus kemudian kualitas pada saat proses machining juga sama. Proses machining ini mau dipilih, mau apa, turning, milling, tadi drawing, blanking. Terus kemudian ada proses electrodischarge machining sama water jet machining. Di sini ini lebih ke machining konvensional di bagian atas, yang bawah machining non konvensional. Kenapa disebut non konvensional? Ya di sini ada. Boleh tukeran bentar ya. Biar terangkat. Ya, lanjut. Yang atas itu pemilihan untuk machining konvensional, ya seperti biasa ya, apa turning, milling, dan lain-lain. Nah, kalau yang bedanya yang non konvensional itu lebih ke akurasi dan dimensinya lebih bagus. Contoh di sini misalnya ada electrodischarge machining, dia menggunakan aliran listrik. Aliran listrik di sana dilihat ada negatif, ada positif, di mana negatif dan positifnya itu menggunakan grafit elektrod. Nah, di situ yang di atas dan bawahnya itu di tengahnya itu mengalami aliran listrik. Aliran listrik itu yang menjadi panas dan kemudian memotong si benda kerja. Terus kemudian juga ada water jet. Water jet di sini menggunakan air. Ada juga water jet abrasif, di sini menggunakan abrasif. Jadi air dicampur dengan bahan-bahan itu. Bahan-bahan abrasif. Biasanya dia lebih ke potongan-potongan metal atau diamond yang lebih keras. Seperti itu. Terus kemudian water jetnya dipotong. Nah, ini water jetnya itu menjadi potongannya lebih tipis, bahkan sampai ukuran mikron. Berbeda dengan konvensional tadi, ukurannya bisa lebih besar, ukurannya milimeter. Ini juga mungkin turning milling mungkin karena sudah ada CNC jadi lebih seperti non konvensional ya, karena dia sudah terprogram sama seperti water jet, EDM maupun CNC, turning atau milling CNC dia sudah terprogram. Jadi bisa disebut juga sebagai non konvensional machining. Itu. Terus pada saat proses machining ini drawing, blanking, bending, stretching ini sebetulnya mirip dengan proses yang tadi ada di proses pembentukan. Bedanya proses pembentukan dengan proses machining, kalau misalnya proses machining itu ada ada bagian dari benda kerja yang dibuang atau dipotong. Berbeda dengan yang tadi itu dibentuk, tidak ada yang dipotong. Itu aja sih. Kalau misalnya menurut saya di drawing, kalau misalnya tidak ada yang dipotong, harusnya masuknya ke forming. Gitu. Nah, blanking di sini ada yang dipotong, ada yang dibuang, berarti sisanya dibuang, berarti bisa disebut kategori machining. Biasanya kalau di industri ini kita masuk ke kategori tadi ya, line ke produksi press, mesin press. Proses-proses yang lain ada, proses machining yang lain seperti tadi drilling, tapping, kemudian reaming, boring, dan lain-lain itu juga masuk. Terus kemudian non konvensional juga selain CNC tadi EDM, water jet, ada juga wire cut. Terus kemudian ada proses-proses pemotongan bahan yang lain yang non konvensional. Kemudian balik lagi ke pertanyaan tadi, kapan kita akan menggunakan water jet, kapan kita menggunakan wire cutting, kapan menggunakan EDM, itu beda-beda. Jadi tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya mau presisi, gunakan non konvensional. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, non konvensional mana yang akan digunakan? Nah, non konvensional yang berikutnya adalah non konvensional yang sesuai dengan
misalnya yang ada di lapangannya apa? Oh, di lapangan ada dua nih antara EDM sama water jet. Silakan gunakan yang mana? Apakah misalnya menggunakan listrik atau water jet? Water jet jelas dia menjadi lebih cepat. Kalau yang ini mungkin si benda kerjanya menjadi terbatas. Itu bisa. Terus kemudian pada saat desain ada kalanya komponen-komponen tadi sudah ditentukan, terus kemudian apa? Ada keterangan untuk bagian assembling, untuk perakitan, karena perakitan pasti membutuhkan joining. Nah, nanti bagian assembling ini dia akan gabung pakai apa? Apakah pakai adhesif, bahan-bahan seperti dilem langsung, atau misalnya menggunakan fasteners. Fastener yang apa? Sorry. Terus kemudian apakah menggunakan fastener atau menggunakan manual metal? Sorry, di mute saya. Oke, fastener itu seperti yang kalian lihat di sini ada menggunakan screw, ada yang menggunakan rivet ya, ada yang juga menggunakan pasak misalnya. Tapi di sini dia lebih ke banyaknya fastener di sini yang digunakan sekarang ada fastener yang menggunakan snevit. Sama kayak kalian gunakan di pulpen, misalnya pulpen ini cabut, pasang. Nah, ini kan sebetulnya snevit. Terus misalnya pada perangkat elektronik yang lain atau misalnya pada bodi mobil, bodi motor, langsung pasang, cetrek itu dilepas lagi bisa, dipasang lagi bisa menggunakan snevit. Atau misalnya menggunakan welding. Nah, ini sama kayak yang pertanyaan tadi, kalau menggunakan adhesif apa? Harus jelas, harus spesifik pada saat kalian mendesain. Kalau misalnya mau menggunakan fastener jenis apa yang harus dimasukkan. Jadi bagian production engineering, bagian assembling, jadi tidak kebingungan. Begitu juga dengan menggunakan welding. Welding apa? Apakah welding polimer, apa welding metal? Kalau welding metal menggunakan welding jenis apa? SMAW, GTAW, atau misalnya menggunakan welding khusus yang lainnya. Harus dicantumkan di bagian situnya. Kualitasnya juga jelas berbeda. Kapan menggunakan SMAW, kadang menggunakan GTAW, itu jenis metal yang digunakan juga berbeda. Jadi cari yang cocok apa, spesifikasinya apa. Jadi desain itu bukan cuma gambar, tapi dia paham betul alur dari pembuatan proses produksinya. Dia paham betul bagaimana menganalisis kualitas dari satu produknya. Terus kemudian dilanjut, berikutnya juga sama. Ternyata ada proses produksi menggunakan pelapisan. Pelapisannya menggunakan apa? Apakah menggunakan polishing? Atau misalnya menggunakan grinding. Di sini ada yang dua. Kapan menggunakan electroplating, kapan menggunakan anodizing. Menggunakan ada juga carburizing. Terus kemudian kapan juga menggunakan painting misalnya. Pelapisannya menggunakan painting. Atau menggunakan pelapisan jenis yang lain, itu harus dijelaskan. Jangan sampai nanti bagian produksi melihat ternyata ini menggunakan anodizing, ternyata pas dicoba ternyata gagal. Ini waste time. Sampai banyak produk yang terbuang. Nih, di dalam bukunya ASBI itu ada dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara proses dengan material. Makanya ini harusnya digabung dengan material selection dengan proses selection. Hubungannya apa? Contoh, misalnya pada saat saya menggunakan die casting, dia hanya bisa menggunakan untuk metal tapi yang non-ferrous. Non-ferrous ya. Jadi metal-metal atau logam yang tidak bahan dasar utamanya yaitu Fe. Ada ferro dan non-ferro ya. Sand casting bisa nih. Itu. Jadi jangan dipaksakan pada saat saya ingin kualitas yang bagus, kemudian saya menggunakan die casting padahal metalnya metal ferrous. Jadi nggak bisa. Pak, tapi tadi kan harus permukaannya halus. Berarti kita tambah dengan lapisan atau bagian permukaannya. Permukaannya tadi apa? Menggunakan yang ini. Apakah kita menggunakan metal polishing di bagian luarnya? Kita gabung, kita pilih. Itulah tujuannya untuk di proses desain itu. Terus kemudian misalnya menggunakan molding. Molding di sini bermacam-macam. Ternyata ada yang tidak, misalnya nih, blow molding hanya bisa untuk gelas dan termoplastik. Nah, ternyata pada saat yang lebih tebal dia menggunakan termoset, dia tidak bisa. Yang saya jelaskan tadi. Foto Tupperware dia bahannya termoset, dia lebih tebal.
dia tidak bisa menggunakan blow molding. Di sini dia bisa menggunakan injection molding, bisa menggunakan compression molding, bisa. Itu pilihannya. Begitu juga dengan proses-proses yang lain. Yang tadi misalnya ini saya mau dipolis, polishing atau grinding karena permukaan sand castingnya harus bagus. Nah, ini ternyata bisa mau menggunakan grinding, menggunakan polishing bisa. Tinggal kita pilih apa shaping, pembentukan, joining, penggabungan atau finishing di bagian akhir. Tadi ada hubungannya, sekarang ada hubungannya bagaimana hubungan antara bentuk dengan proses. Ini juga kita yang pilih. Selain tadi kualitas tadi. Ini kita harus pilih dari jenis proses produksi terhadap bentuknya. Contoh misalnya bentuk benda kerjanya itu silinder, circular. Circular di dalamnya bolong misalnya. Itu cocoknya proses apa? Jangan sampai kita sudah pilih sand casting, tapi ternyata bentuknya flat, gitu. Nggak cocok. Sama yang tadi saya bilang, bentuknya mau bikin cincin, dia bentuknya disc, gitu ya. Tapi dia menggunakan sand casting, itu nggak cocok. Die casting juga nggak cocok. Di sini ada rekomendasinya. Nah, kemudian ada hubungan antara proses produksi apa dan menggunakan jumlahnya banyaknya apa. Contohnya ini, sand casting dia bisa kok sampai dari sini dari produknya 1 sampai 10.000 dia kuat sampai 10.000, tapi penyediaan pembuatan sand moldnya itu harus luar biasa gitu. Terus kemudian nah di sini dijelasin ya ada die casting. Sorry, ini bukan kuantitas ya, ini massa ternyata, sorry. Sand casting bisa sampai 10.000 satuannya kilogram. Bisa membuat sampai 10.000 kilogram. Ternyata untuk die casting dia hanya dibatas sampai 10-11 lah. 11 kilogram paling besar. Ternyata pada saat membuat produk yang ukuran besar menggunakan die casting ternyata nggak bisa. Ini menjadi pertimbangan kita pada saat membuat. Oke, ini tadi oke, harusnya ada satu lagi yaitu kuantitas ya, kuantitas dari jumlahnya. Mungkin lupa untuk dimasukkan. Oke, silakan ada pertanyaan? Halo? Halo, suara saya terdengar nggak? Halo, suara saya jelas nggak? Oh, sorry. Oke, udah saya unmute. Gimana? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Alif. Nanya mulus ya? Alif bagus, silakan. Kan kalau untuk pembentukan blok mesin itu kan kameranya nyalakan dulu dong. Ya, Pak. Ya. Kan kalau ada beberapa gitu, Pak. Blok mesin tuh ada yang menggunakan die casting juga ya, Pak. Nah, ada juga yang menggunakan ini, Pak, proses CNC, pembentukan lewat CNC, Pak, machining. Nah, itu kalau untuk ketahanan bagusan die casting atau itu ya, Pak? Jadi gini, kalau misalnya die casting itu produk yang dibuat itu kan secara simpel ya, die casting dia dituang tapi dalam mold. Biasanya dia tidak ada bentuk yang tipis. Kalau misalnya ada bentuk yang tipis, kalau pakai casting atau tuang, otomatis yang di bagian tipisnya itu ada kemungkinan dia ada celah yang tidak terbentuk. Jadi balik lagi, kalau secara kualitas bagus mana? Ya jelas menggunakan CNC. Karena CNC bisa sampai ke tipis bagian dalam, terus sampai ke bentuknya lebih kompleks gitu. Kalau dice nggak sampai sekompleks itu. Dia lebih kompleks dibandingkan sand casting, tapi tidak sekompleks menggunakan CNC. Gitu. Sama seperti kalian kalian pernah lihat kan kalau misalnya di
Di blok mesin, biasanya kalau menggunakan die casting, dia menggunakan gelondongan aja yang mudah, bentuknya mudah. Tetapi pada saat ada yang lebih sulit, di bagian-bagian sulit atau lebih tipis, dia menggunakan proses yang lain. Dia tambahkan drilling, terus kemudian dia tambahin proses menggunakan milling, CNC lagi untuk bagian-bagian tertentu. Itu kalau secara perbandingan tadi ya, Ali. Lebih bagus mana? Ya jelas lebih bagus CNC kalau misalnya prosesnya dari awal. Tapi balik lagi, kalau misalnya yang dibutuhkannya nggak banyak di bagian-bagian tertentu, janganlah menggunakan CNC seluruhnya menurut saya. Lebih baik digunakan 2 kali. Untuk apa? Untuk meminimalkan cost dari penggunaan CNC. CNC itu setiap sekali jalan cost itu mahal. Jadi kalau misalnya terus-menerus menggunakan CNC, apalagi dalam kuantiti yang banyak, itu akan berat di cost-nya. Karena CNC kan detail ya. Nah, saran saya lebih baik dibuat secara yang bisa digunakan menggunakan die casting, terus kemudian dipasang ke proses selanjutnya yaitu di CNC. Misalnya untuk tadi membuat chamfer, atau dia misalnya membuat drill, atau misalnya dia membuat profil yang tipis, ada bagian-bagian bentuk yang tipis, atau bagian di bagian dalam. Saran saya seperti itu. Kalau misalnya harus perbandingannya jelas CNC. Tapi lebih bijak lagi kalau orang desainer atau kalian yang desain engineer itu memberikan beberapa opsi. Kalau misalnya bisa ya silahkan menggunakan 2 jenis. Ini akan jatuh lebih murah. Proses CNC 1 jam untuk membuat 1 blok mesin menurut saya lebih worth it atau lebih wajar harganya kita menggunakan die casting 10 menit terus kemudian menggunakan CNC 20 menit untuk detailing daripada membuat CNC dari awal. Membuat blok mesin dari awal. Menurut saya sih seperti itu. Atau mungkin pertimbangan di lapangan mungkin beda. Mungkin gitu, Alif. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan respon yang lain. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, Ibnu, iya, gimana? Ya Pak, saya bertanya, ketika kita seorang desainer engineering membuat khususnya ada Pak, apakah kita harus kita harus ada suatu highlight yang harus kita perhatikan ataupun notes ketika desain itu kita jadi, misalkan contoh pemakaiannya. Nah, pemakaian ini di mesin dice ini selalu ada maintenance yang to be continue gitu Pak. Nah, seorang desainer harus memikirkan sampai tahap sana atau memang kita cuma produk desainnya saja gitu Pak? Oke. Nah itu yang saya jelaskan tadi. Yang membedakan antara desain engineer yang dimaksud adalah kita rancangan dengan desain yang umumnya yang dilakukan yang salah menurut saya yaitu 2 dimensi, 3 dimensi atau basic design itu salah. Menurut saya yang namanya desain adalah dia harus memperhitungkan namanya juga perancangan produk. Berarti dia harus memperhitungkan gimana dia cara produk itu awalnya bentuknya seperti apa kalau misalnya dalam bentuk abstraknya. Terus kemudian nanti akan dibuatnya menggunakan material apa, dibuat menggunakan proses produksinya apa. Terus kemudian dia akan menganalisisnya apa. Terus tadi betul kata Ibnu. Nanti akan kira-kira ada pertimbangan untuk maintenance. Cuman maintenance yang dicantumkan dalam desain bukan cara maintenance-nya, tapi lebih ke bagaimana si produk ini misalnya dia mau maintenance untuk perbaikan di hole-nya, misalnya hole pistonnya. Nah itu bagaimana caranya pada saat bongkar dia lebih mudah. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi, pada saat kalian proses joining pada ada misalnya 10 komponen, kalau kalian menggabungkan joiningnya dengan proses pengelasan, pada saat kalian maintenance, las itu harus dirusak. Kalau otomatis pada saat las dirusak, berarti logam A dan logam B yang bersatu itu akan menjadi rusak. Kemudian digabungnya lagi mana? Dilas lagi. Nah, itu menjadi kurang baik kalau untuk pertimbangan maintenance. Makanya untuk bagian-bagian yang membutuhkan maintenance, biasanya dia menggunakan joining-nya bukan joining yang permanen. Ya misalnya menggunakan tadi fasteners,
dia menggunakan screw atau baut misalnya, atau dia menggunakan metode yang lain yang mudah untuk bongkar pasang. Gitu. Jadi betul gitu seperti yang dicontohkan tadi Ibnu. Jadi memang yang namanya desain itu harusnya dia memikirkan satu produk cycle-nya itu dari awal sampai akhir. Dari produk itu masih awang-awang atau masih rencana sampai produk itu nanti akan dibuat sampai di maintenance. Itu jelas di sana dicantumkan. Makanya di beberapa tugas akhir yang judulnya ada perancangan, itu biasanya saya arahkan untuk kamu sebagai desainer itu bukan cuma membuat, tapi lebih ke memilih ke analisis tekniknya, terus kemudian ke bagaimana produk itu untuk terus-menerus digunakan. Itu. Terus yang tadi ya, yang satu lagi tuh Ibnu bilang kayak dice itu ada proses maintenance. Nah, sebetulnya proses maintenance-nya yang dilakukan oleh desainer bukan ke bukan ke mesinnya ya, tapi ke produknya. Jadi kalau misalnya si dice-nya bagaimana dice-nya itu kalau dilakukan perawatan. Nah, itu sebetulnya ranahnya agak berbeda dengan desainer kalau itu. Kalau itu mungkin desainer saat dia merancang mesin dice casting misalnya. Tapi kalau yang saya maksud tadi adalah merawat untuk produk yang dibuat menggunakan die casting. Itu agak berbeda. Mungkin itu bukan Ibnu. Iya Pak, betul Pak. Tapi gini Pak, saya ngeliat studi kasus waktu saya kerja praktek, itu di bagian dice ternyata memang maintenance-nya itu tidak pernah berhenti Pak, selalu continue maintenance terus. Karena memang setiap produk ataupun setiap dice setelah melakukan proses produksi harus pasti ada yang namanya kecacatan ataupun kegagalan. Misalkan contoh si dice-nya ini banyak scrap yang menumpuk pada mesin dice-nya. Lalu ada mesin mata pisaunya yang patah karena proses stampingnya tadi. Nah, ini sebenarnya hal yang terjadi di maintenance terus ini, apakah memang salah di memang salah si orang maintenance-nya yang nggak pernah mengestimasikan kapan harus ada pergantian si mata pisaunya, atau memang ada kalkulasi. Karena kan yang di PT saya ini itu prosesnya proses stamping Pak. Jadi dia prosesnya proses blanking tapi metodenya pakai metode stamping. Nah, dengan kekuatan beberapa ton, beberapa kali mata pisau ini bisa patah, dan ketika patah dikalkulasikan biaya kosnya itu ternyata lebih mahal gitu Pak. Apakah ini salahnya maintenance kah atau memang ini salah si desainernya gitu Pak? Oke. Kalau yang saya tangkap ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, kemungkinan ada salah di bagian desainernya. Jadi pada saat desainernya buat, dia lebih ke memilih ke kualitas terus tidak memperhatikan bagaimana kalau misalnya ada pergantian part, ada maintenance dan lain-lain. Ternyata setelah produk originalnya diganti, misalnya tadi ya upper dice-nya diganti, rusak, terus kemudian dibeli upper dice-nya yang lain atau dibentuk yang mirip, nyari yang mirip, ternyata pas dipasang itu tidak tepat. Nah, itu yang menyebabkan mudah patah. Terus kemudian dia misalnya tidak simetris, atau misalnya ternyata masih ada kecacatan hasilnya. Itu kemungkinan yang pertama itu. Jadi si desainernya tidak memikirkan sampai ke part yang akan digantinya. Kalau misalnya harusnya kan, kalau misalnya rusak, kita juga sediakan partnya, tapi dengan kondisi yang sama. Kalau misalnya kondisinya biasanya sih kalau di pabrik-pabrik, dice itu repairing sendiri, Bro. Dia bikin sendiri, terus kemudian ada yang repair, dia perbaiki sendiri di situ. Tanpa mereka memperhatikan standar waktu awal si desainer itu buat untuk si dice-nya itu. Itu kemungkinan satu. Terus kemungkinan kedua, kondisi setiap mesin berbeda. Kemungkinan memang mesinnya sudah agak tua mungkin ya, agak tua. Karena kejadiannya gini, pada saat saya waktu di industri ada 2 buah mesin mesin blanking. Ada 2 buah mesin blanking, ternyata yang satu sama harus
satu kali proses dibersihin, dielap. Terus kemudian yang satu lancar, ambil simpan gitu. Tapi yang satu dilap dulu, nanti dicek ininya dulu skru atau bautnya kencang apa enggak. Terus kemudian baru diproses lagi. Itu memang kondisi tiap mesin beda-beda. Terus ada juga yang proses di bubut misalnya. Di bubut juga sama. Ternyata ada yang 2 buah mesin yang sama, tahun yang sama, tool yang sama, ternyata pada saat diproses yang satu tetap aja kenapa sih gramnya itu, scrapnya itu masih nempel di toolsnya, sedangkan yang di mesin satu itu sudah kedorong oleh mesin coolernya. Nah itu sebetulnya jika menemukan hal yang seperti tadi di stamping ataupun di bubut, itu lebih baik jangan dilakukan perlakuan yang sama. Kalau misalnya yang satu harus dielap, terus kemudian yang satu enggak, jangan dibiarkan. Harusnya desainer dulu salah, oke sekarang perbaiki. Gimana caranya supaya dia dalam kondisi yang normal. Proses pendekatannya beda-beda. Contoh misalnya kayak yang di bubut tadi, misalnya ternyata dengan arah coolant yang sama, jenis coolant yang sama, tools yang sama, bahan yang sama, mesin yang sama, tahun yang sama, ternyata hasilnya beda. Nah itu yang perlu diperhatikan, cari bagaimana caranya supaya situs itu pas motong tidak ada geram yang menempel. Mungkin arah dari coolantnya diubah. Satu itu. Atau mungkin jenis coolantnya jangan disamakan. Karena beda mesin itu, kemungkinan juga bisa beda. Atau yang ketiga, jenis toolsnya, bahan toolsnya juga berbeda. Itu perbedaan itunya yang harus dilakukan variasi gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang si mesin yang sama, produk yang sama, dan lainnya sama, terus kemudian dilakukan perlakuan yang sama, padahal hasil kualitasnya berbeda. Jadi itu sebetulnya tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata. Jadi tetap harus dalam sudut pandang yang lain. Oh, oke, karena ini dia abnormal, kita lakukan juga berbeda gitu. Itu ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai diperlakukan sama. Ya sama seperti kalian. Misalnya kalian prodi yang sama, sorry, tadi kelempar saya kayaknya. Suara saya masih jelas nggak? Masih, Pak. Oke. Ya, contohnya tadi ya di bubut atau contohnya di mahasiswa. Kalian mahasiswa di prodi yang sama, di semester yang sama misalnya. Terus mata kuliah yang sama, tapi kenapa hasilnya beda? Itu kan beda, apakah beda prosesnya atau beda yang ada kejadian yang lain. Makanya dari itu saran saya mendingan pendekatannya juga berbeda. Seperti itu. Jadi tidak harus menggunakan yang sama. Jadi pada saat ketemu mesin yang sama, yang seperti itu, ya jangan khawatir. Itu umum terjadi. Makanya itu harus disesuaikan sampai produknya sesuai yang diinginkan, sesuai dengan standar di SOP. Jadi kalau misalnya di sana production engineering-nya membiarkan atau maintenance engineering-nya membiarkan proses itu, dari pandangan saya sih sepertinya ada yang salah dengan mereka gitu. Kalau misalnya seperti itu harusnya kan ada yang diperbaiki. Ya tadi kan ada maintenance terus-menerus. Setiap berapa piece harus maintenance, atau enggak bisa bukan maintenance, di lap atau misalnya dikencengin atau agak geram atau apa scrapnya dibuang. Nah, itu saya rasa ada yang salah, harusnya jangan dibiarkan. Engineer yang di sana harus memikirkan kok solusinya. Ya mungkin gitu ya, Bro. Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau misalkan dikaitkan dengan seorang desainer, berarti ini salah satu bentuk proses DMAIC ya, Pak ya? Yang kontrolnya ya, Pak ya? Kontrol, betul. Atau jadi, memang bukan gitu? Bisa di bagian DMAIC itu kan ada kontrol. Jadi kontrol gimana untuk mempertahankan kualitas dari produknya. Jadi jangan sampai kayak banyaknya kan kayak produk Cina itu. Dia bikin mesin, yang penting terjual ya udah. Dia nggak bikin spare part, dia nggak bisa merencanakan maintenance, terus dia nggak bisa kalau misalnya ada masukan atau misalnya ada konsultasi terkait mesin itu, dia tidak peduli, yang penting produk saya laku. Itu berbeda dengan yang produk-produk yang kita lihat di
kita banyaknya di Jepang. Produk Jepang itu masih bagus, ke after sales-nya bagus. Terus kalau ini rusak kita bisa beli juga. Terus dan lain-lain, sehingga si produknya itu terjaga sampai lama ya, 10 tahun dan lain-lain. Mungkin itu, Bu. Halo, ada lagi, silakan. Oke, sambil nunggu mungkin bisa Terima kasih banyak, Pak. ya, bisa dinyalakan kameranya mungkin coba. Ya, oh ini sinyal saya masih jelek nih. Saya tutup dulu ya.